penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program mayoritas pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Republik Indonesia telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun di masyarakat salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap bahwa konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktikkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsiran lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktikannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dengan tradisi dalam berbagai agama. Dalam tradisi Islam dikenal dengan wasatiyah, dalam tradisi Kristen dikenal dengan konsep golden mean, dalam konsep tradisi Buddha dikenal dengan majjhima patipada, dan dalam konsep tradisi Hindu dikenal sebagai madhyamika, dalam Konghucu sebagai konsep Songyo. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya adalah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama yang menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan itu tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian yang teguh dan juga semangat beragama yang tinggi. Namun ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus pendirian teguh, dan mana tafsir agama di mana ia perlu toleran menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalah-nyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleran, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya dalam mengembalikan pemahaman dan praktik agama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru malah merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Kita memang beragam meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi, berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tidak memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 bahwa urusan agama telah dibebaskan.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Maka tak perlu risau, tak perlu asing, dan tak perlu saling mencela. Yang seharusnya dilakukan adalah menjaga toleransi yang mampu mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.